Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Setelah sekian purnama saya tidak membuat konten ya, dikarenakan fokus ngojol di Maxim. Dan kenapa hari ini saya bisa membuat konten lagi? Dikarenakan saya sedang ada waktu luang karena akun Maxim Driver saya sedang terputus, teman-teman. Kenapa akun Maxim Driver saya bisa terputus? Nah, inilah yang akan saya coba bahas di video kali ini. Penyebab-penyebabnya dan mudah-mudahan pengalaman dari akun saya yang terputus ini bisa menjadi bahan pembelajaran buat teman-teman semua untuk nantinya tidak mengikuti jejak saya. Karena apa? Apabila akun Maxim kita terputus dan Maxim itu sebagai mata pencaharian satu-satunya bagi kita, maka kejadiannya ya seperti saya ini, teman-teman. Apabila akun terputus, otomatis tidak bisa lagi menerima orderan yang menjadikan dapur tidak ngebul, istri tidak mau dirangkul, dan anak kita pun tentu tidak bisa lagi jajan es kulkul. Oke, tidak perlu saya panjang lebar lagi. Di sini saya akan menceritakan kejadian terputusnya akun Maxim Driver saya. Kejadiannya itu pada hari Selasa ya, teman-teman. Tanggal 22 Oktober 2024. Pada saat itu, seperti biasa, rutinitas jadwal onbit saya itu setiap harinya pada jam 6 pagi ya. Mulai on dan sampai jam 9 paginya, saya sudah menyelesaikan 5 orderan pada saat itu. Namun setelah saya sedang asik ngopi dan ngudut gitu ya di tempat tongkrongan saya di Masjid Tol, sambil menunggu untuk orderan selanjutnya, saya pun kaget, teman-teman. Tiba-tiba ada notif yang intinya akun Maxim saya telah terputus. Walaupun saya tahu ya penyebab terputusnya itu pasti dikarenakan saya terlalu banyak menolak orderan, teman-teman. Menolak orderan di sini dalam artian itu bukan PTO ya, teman-teman. Kalau PTO itu kan jelas-jelas kita tidak klik terima ya, tugas orderan yang diberikan sistem secara otomatis atau secara sepihak dibatalkan oleh driver, maka itulah yang disebut PTO. Nah, pada kasus saya ini, saya itu sudah terima orderan otomatisnya terlebih dulu. Namun setelah saya terima orderannya itu, saya biasanya chat ke penumpang ya, dengan alasan seperti, maaf ya, saya nggak bisa jemput dikarenakan ban saya bocor gitu kan. Saya lagi ganti oli, atau saya lagi makan gitu ya, saya lagi ngising dan sebagainya. Intinya seperti itu, teman-teman. Saya memberi alasan tersebut dengan tujuan agar di-cancel oleh penumpangnya. Tapi perlu digarisbawahi, teman-teman, bahwa bukan tanpa alasan saya melakukan hal seperti itu. Ada jenis-jenis penumpang yang saya hindari, seperti contohnya penumpang yang, mohon maaf ya teman-teman, saya tidak bermaksud untuk menghina ciptaan Tuhan, namun kenyataannya ada jenis penumpang itu yang gendut ya, teman-teman. Atau walaupun tidak gendut-gendut banget gitu ya, tapi bobotnya itu berasa berat banget gitu ya untuk dibawa di motor kita. Pasti semua ojol pernah merasakanlah ya hal yang sama. Apabila motor kita yang kebetulan punyanya motor tua ya, yang kalau bawa orang yang berat itu nggak karu-karuan ya, rasanya seperti mau nangis gitu ya di tengah jalan. Rasanya itu pengen cepet-cepet nyampe gitu ya ke tempat tujuan. Bahkan ada penumpang yang udah mah orangnya gendut gitu ya, berat, mintanya cepet-cepet lagi. Udah pokoknya itu apes banget dah kalau kita dapat penumpang yang seperti itu. Argo nggak seberapa, motor kita bubar yang ada gitu kan. Jadi itu yang pertama, teman-teman. Biasanya orang-orang yang bobotnya berat itulah yang sering saya hindari. Lalu yang kedua adalah orderan yang sering saya hindari itu adalah orderan yang rutenya berbahaya dan curam. Pernah satu ketika saya mengantar penumpang itu, teman-teman, ke suatu daerah ya, yang jalanan turunannya itu sangat curam sekali. Beberapa kali naik dan turun di jalanan yang curam, lalu mulai masuk ke perkampungannya itu, ada lagi jalan setapak yang sangat curam. Udah mah jalannya itu setapak gitu ya, tingkat kecuramannya itu turunannya itu, teman-teman, hampir 90 derajat ya. Dan yang lebih parahnya lagi, si penumpangnya itu nggak mau turun, teman-teman. Dia maunya turun itu pas di depan rumahnya yang turunan tersebut. Pada saat itu saya nekat aja ya, teman-teman, bismillah gitu ya. Saya tekan tuas remnya itu, kebetulan motor saya kan matic ya. Saya itu tekan tuas remnya sekuat tenaga gitu ya. Itu berasa nggak ada efeknya, teman-teman. Roda ban itu masih terus muter gitu ya, walaupun direm karena saking curamnya. Yang lebih parahnya lagi, teman-teman, ujung dari jalanannya ini ya, teman-teman ya, persawahannya itu kubangan tai kebo, coy.
Tai kebo asli itu. Ini serius ya teman-teman, saya nggak mengada-ngada. Andaikan rem saya pada saat itu ya, amit-amit blong gitu ya, pastilah saya dan penumpang itu bermandikan tai kebo pokoknya mah. Asli itu teman-teman. Itu pengalaman saya nggak bohong. Maka dari itu saya kapok membawa penumpang yang rutenya tujuannya itu membahayakan keselamatan. Maka sudah pasti saya menolak jika mendapatkan orderan yang seperti sudah saya ceritakan tadi. Lalu orderan yang ketiga yang sering saya hindari itu adalah orderan antar kota. Entah kenapa fitur filter Maxim ini seakan nggak berguna ya. Padahal saya itu kan sudah memfilter gitu ya untuk tujuan yang dekat-dekat aja dan sudah menonaktifkan antar kotanya. Tapi kenapa gitu ya? Sesekali pasti dapat orderan yang tujuannya ke luar kota gitu kan. Ini sangat aneh sekali bagi saya. Ujung-ujungnya saya lagi-lagi terkena PBO dikarenakan memberi alasan yang tujuannya agar orderannya itu di-cancel oleh si penumpangnya itu. Intinya saya itu paling nggak suka ya dapat orderan yang jauh-jauh, mengingat motor saya itu sudah tua ya, kelahiran 2013, yang kalau dipakai perjalanan jauh itu terasa melelahkan pokoknya teman-teman. Namun saya tetap bersyukur mempunyai motor tua karena saya mempunyai prinsip lebih baik motor tua sejuta kenangan daripada motor muda sejuta per bulan. Oke, kembali ke pembahasan teman-teman. Setelah akun saya terputus, saya langsung ke kantor Maxim terdekat di kota saya. Ternyata benar saja teman-teman. Setelah saya ke kantor itu dan dicek oleh orang kantornya, penyebab terputusnya itu dikarenakan saya terlalu banyak menolak orderan yang sudah saya terima dengan memberikan alasan ke penumpangnya yang seperti saya ceritakan tadi. Pada saat itu orang kantor menyuruh saya untuk kembali lagi 3 hari ke depan, dikarenakan beliau katanya perlu konfirmasi dulu ke pusat tentang permasalahan saya ini. Walaupun saya tahu sebenarnya intinya saya itu terkena suspend ya selama 3 hari. Dan saya disuruh kembali lagi ke kantor 3 hari ke depan dengan membawa jaket resmi, SIM, dan KTP katanya seperti itu teman-teman. Oke lah, itulah sedikit pengalaman saya ya yang bisa saya ceritakan. Dan untuk kelanjutannya, apakah akun saya ini masih bisa diselamatkan apa tidak? Nanti akan saya buatkan videonya lagi part 2 ya teman-teman. Setelah saya kembali ke kantor Maxim untuk melanjutkan proses pemulihan akunnya selama 3 hari ke depan. Terima kasih, semoga apa yang saya alami ini menjadi bahan pembelajaran untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya Maksimiku, siapa yang kuat dengan ujian itulah yang menang. Sing menyerah berarti kalah lah. Konon harus melawan konon. Maksim memang konon aja. Jadi kuat-kuatan konon. Kuat-kuatan ujian konon. Sing kuat itulah yang menang. Konon sing balik berarti kalah, menyerah. Konon. Ya wis lanjut.